Halo semua, kembali lagi dengan Ozzy Sky Moves ya. Kami dari kelompok 2 dari kelas TK 2D ya guys ya. Kami akan membahas mengenai salah satu program pada siaran radio Gajah Mada FM. Yaitu programnya apa itu? Oke, programnya yaitu Bincang Pendidikan ya guys ya. Pada Rabu 24 September 2024 dengan narasumber Dr. Anita Dewi MPD akan membahas isu utama transformasi pendidikan di era digital dengan judul Peluang dan Tantangan. Langsung saja ke topik pembahasannya. Digital pembelajaran, implementasi pembelajaran jarak jauh dan hybrid learning. Pembelajaran jarak jauh dilakukan sepenuhnya secara online, dan sedangkan hybrid learning menggabungkan metode online dan tatap muka. Kedua metode ini semakin populer, terutama pandemi COVID-19, untuk memberikan fleksibilitas dan keamanan dalam proses belajar mengajar ya guys ya. Penggunaan platform pembelajaran online dan learning management system atau bisa disebut LMS. Platform pembelajaran online seperti Google Classroom, Moodle atau Blackboard memungkinkan guru untuk mengelola kelas, membagikan materi, dan berinteraksi dengan siswa secara virtual. LMS menyediakan fitur seperti manajemen tugas, penilaian, dan pelacakan kemajuan siswa. Tantangan akses internet dan perangkat digital di daerah terpencil. Daerah terpencil sering menghadapi kesulitan dan mengakses pembelajaran online karena infrastruktur internet yang terbatas dan kurangnya perangkat digital ya. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Yang kedua ada integrasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Menjadi kebutuhan mendesak di era digital lah. Kurikulum pendidikan perlu memasuki literasi digital dan pengenalan teknologi sejak dini. Oleh karena itu, termasuk dasar-dasar coding ya guys, terutama untuk anak IT ya, IT anak teknik yang kuliah-kuliah ya. Penggunaan teknologi seperti augmented reality atau bisa disebut AR dan virtual reality atau bisa disingkat menjadi VR ya. Dan artificial intelligence bisa disebut AI dapat memperkaya pengalaman belajar, mempersonalisasi pembelajaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan pertanyaan etis dan isu privasi yang perlu diatasi. Ya, melalui kebijakan yang tepat, peran guru dalam transformasi digital sangatlah penting, sehingga pengembangan kompetensi digital guru harus menjadi prioritas. Selain itu, fokus pada keterampilan abad ke-21. Betul gak sih? Seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi menjadi krusial untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja digital. Pengenalan teknologi terkini dapat Internet of Things atau bisa disebut IoT, blockchain, dan big data juga diperlukan untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang masa depan teknologi. Tantangan keamanan cyber, etika digital, dan plagiarisme perlu diadres melalui pendidikan yang komprehensif. Ya guys ya, ingat itu. Inklusivitas dalam pendidikan digital menjadi isu penting terutama dalam
mengatasi kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung akses pendidikan digital di wilayah terpencil sangatlah diperlukan. Ya, betul sekali. Kolaborasi lintas sektor antara institusi pendidikan, industri teknologi, dan pemerintah menjadi kunci dalam pengembangan ekosistem edits yang mendukung inovasi pendidikan. Perkembangan startup pendidikan di Indonesia dapat berperan penting dalam menciptakan solusi teknologi inovatif untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan ya guys ya. Oleh karena itu perlu dikembangkan pemahaman tentang etika digital dan kewarganegaraan digital tentunya, yang dapat membentuk siswa menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan beretika. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Kemitraan antara institusi pendidikan, industri, teknologi, dan pemerintahan sangatlah penting untuk Indonesia tentunya. Oke. Perkembangan ekosistem edX ini dapat mendorong munculnya startup pendidikan berfokus pada pengembangan solusi teknologi untuk pembelajaran. Startup pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi yang dapat mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan. Selesai sudah nih, ya. Sampai di sini. Apakah yang ada pertanyaan dari pendengar? Silakan untuk berkomentar nih dari pendengar ya. Oke, waktu diberikan 5 menit. Ya. Kalau enggak 2 menit kali ya. Kelamaan soalnya kalau 2 menit. Mana nih? Oke, untuk Kak Ali Mufli nih, saya mau bertanya dong Kak. Ya, silakan Kak bertanya. Ya, untuk Kak Ali Mufli bisa bertanya. Ya, untuk Kak Ali Mufli, ayo jadi bertanya apa enggak nih? Kalau nggak jadi di skip nih loh. Ayo, mau bertanya apa enggak nih? Halo? Untuk ya, Kak Ali Mufli bertanya tentang, kan tadi ada bahas mengenai AI. Nah, cara meningkatkan personalisasi dalam pembelajaran. Ya, baik, saya akan menjawab ya pertanyaan Kak Ali Mufli. AI meningkatkan personalisasi pembelajaran dengan menganalisis data individual siswa untuk menyesuaikan materi, kecepatan, dan metode belajar. Ya, Kak Ali Mufli ya. Sistem ini beradaptasi secara real time, oke? Menyajikan konten yang sesuai dengan kemampuan siswa, merekomendasikan sumber belajar tambahan, dan memberikan umpan balik personal, oke? Pendekatan ini memungkinkan setiap siswa belajar dan cara yang paling efektif sesuai kebutuhan mereka, ya. Menciptakan pengalaman belajar yang optimal dan efisien. Wow, jadi kesimpulan dari siaran ini, oke? Transformasi
transformasi pendidikan di era digital membawa perubahan secara besar-besaran ya pada tahun ini ya, dalam cara belajar mengajar dan pembelajaran jarak jauh, integrasi teknologi dalam kurikulum dan pemanfaatan AI membuka peluang baru. Oke. Namun juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital dan masalah etika. Pengembangan kompetensi digital guru dan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja masa dan menjadi kunci tentunya. Transformasi yang merata dan efektif. Dengan pendekatan yang tepat, era digital dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan untuk menghadapi tuntutan masa depan. Ya kali Muflih ya. Itu jadi jawabannya yang mengenai AI tadi ya. Meningkatkan personalisasi pembelajaran. Ya tentunya. Baik, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini ya. Dan terima kasih untuk narasumber dari Dr. Anita Dewi MPD ya. Tentunya membahas tentang transformasi pendidikan di era digital bersama judul Peluang dan Tantangan. Sekian. Wow, keren banget ya topiknya ya. Iya, tentunya dong. Terima kasih untuk Dr. Anita Dewi MPD ya guys ya. Dan sekian dari saya.